Kami dari kelompok ketiga akan menjelaskan tentang proses perencanaan acara dan olahraga. Kelompok kami berisikan 5 orang. Yang pertama ada Dian Ristani, yang kedua ada Putri Sekar, yang ketiga ada Abednego Parsaoran, yang keempat ada Aji Satria, dan kelima ada Nasla Eka Emalia. Slide pertama ada pendahuluan. Pentingnya acara olahraga, khususnya acara internasional yang besar, didokumentasikan dengan baik dan juga terulas dengan baik dalam media. Manfaat utama yang paling menjadi sorotan adalah dampak perekonomian, terutama karena hal tersebut lebih mudah diukur. Namun manfaat lain yang kurang terukur yaitu melibatkan sosial budaya dan lingkungan yang mungkin efeknya lebih signifikan dan panjang. Contoh dari event olahraga itu apa sih teman-teman? Contohnya kurang lebih ada NBA dari luar negeri. Kalau dari Indonesia sendiri itu ada DBL Indonesia, yaitu Developmental Basketball League. Sangat penting bahwa potensi manfaat jangka panjang yang dimaksudkan sebagai akibat peristiwa ini ditutupi secara menyeluruh oleh strategi-strategi yang memastikan keberhasilan jangka panjang itu. 1. Penyisipan dari perkiraan keuntungan biaya pada tahap kelayakan proses planning akan memungkinkan para organisator untuk tidak hanya meramalkan jangkauan manfaat peristiwa dan anggaran mereka, tetapi melalui perkiraan itu bisa mendapatkan dukungan untuk acara pada tahap awal dan tepat. 2. Strategi implementasi untuk penggunaan fasilitas baru atau proyek regenerasi perlu dibangun untuk memastikan masa depan jangka panjangnya. 3. Menilai dampak peristiwa seperti itu tidak hanya menuntut evaluasi manfaat ekonomi dan kebudayaan jangka pendek dan menengah. Dengan kata lain, keberhasilan dari regenerasi dan warisan yang diciptakan sebagai hasil dari pementasan acara tersebut. Agar tujuan dari sebuah acara dapat dipenuhi, diharuskan adanya mekanisme dalam proses rencana, baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam kasus internasional, kota penyelenggara acara olahraga mungkin memiliki tujuan regenerasi seperti pembangunan kembali tanah terlantar untuk fasilitas baru, serta rumah dan juga peluang bisnis. Setelah menentukan konsep tujuan acara untuk dirancang, tahap sebelumnya itu mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang bisa atau harus dilibatkan. Sekarang para pembuat keputusan perlu diidentifikasi, dipertimbangkan juga harus diberikan pada tahap pertunjukan ini. Kelayakan adalah tahap kunci yang diakui oleh sebagian besar teori peristiwa. Setelah menentukan konsep acara dan apa yang ingin dicapai, perlu diuji untuk melihat apakah akan berhasil. Fokus penting dari tahap kelayakan adalah untuk menentukan apakah acara tersebut dapat mencapai tujuan. Penawaran adalah keputusan untuk melanjutkan dari kelayakan ke proses mengidentifikasi biaya yang terlibat dalam memenangkan penawaran. Jika penawaran tidak dapat diterima, maka keputusan untuk tidak melanjutkan acara juga harus menyertakan umpan balik yang relevan. Perencanaan implementasi. 1. Melibatkan penentuan strategi yang dapat mencapai tujuan. Pada tahap inilah seringkali hanya persyaratan jangka pendek dari acara yang dipertimbangkan secara mendalam. Untuk penyampaian acaranya sendiri, ada strategi operasionalnya. Yang kedua, memerlukan pertimbangan untuk penyelenggaraan acara seperti persyaratan keuangan, sumber daya, manusia, kemitraan, layanan dan pemasok, tempat, fasilitas, serta peralatan dan pemasaran. Penyerahan kembali adalah melaksanakan serah terima fasilitas dan peralatan yang digunakan. Hal ini dapat melibatkan pengembalian kembali kepada pemilik bangunan-bangunan yang tertata untuk acara tersebut. Evaluasi.
Gates membuat poin tentang tujuan acara menjadi target yang dapat diukur dengan berbagai kerangka waktu. Tetapi, untuk acara olahraga besar, ada kebutuhan untuk perencanaan khusus untuk tindakan jangka panjang. Menilai dampak suatu peristiwa mungkin memerlukan evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, keberlanjutan dan keawetan, dengan kata lain, keberhasilan regenerasi dan warisan yang tercipta sebagai hasil pementasan acara yang akan diukur. Dalam umpan balik, berlaku untuk periode evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Umpan balik atau dapat disebut juga dengan feedback di dalam evaluasi acara berikutnya harus selalu mendapat manfaat dari feedback acara-acara sebelumnya. Hal ini memungkinkan pengelola acara berikutnya dengan mudah mengacu pada bagaimana acara baru harus disampaikan. Contohnya, peristiwa berskala kecil mungkin merupakan dari kejadian tahunan yang ada di ingatan, namun detail dari kegiatan tersebut sudah memudar. Feedback atau umpan balik dari peserta adalah salah satu hal penting bagi panitia penyelenggara pelatihan. Feedback ini berupa penilaian per item kegiatan, penilaian terhadap acara secara keseluruhan, serta masukan saran berupa kritik dari peserta kepada pelaksana acara. Secara umum, feedback dari peserta pelatihan dituangkan dalam suatu form yang sekurang-kurangnya menampilkan penilaian terhadap materi, instruktur, atau pembicara, sarana, dan fasilitas. Kurang lebih, secara rinci feedback dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu kualitas materi yang diberikan, manfaat materi dalam kenyataan atau realita, efektivitas waktu yang tersedia, kesiapan instruktur atau pembicara, kelengkapan materi, cara penyampaian materi, sarana dan prasarana, penilaian peserta atas penyelenggaraan program secara menyeluruh, dan yang terakhir ada kritik dan saran dari peserta. Jadi antara peserta dengan panitia penyelenggara saling memberikan feedback satu sama lain.